Hai guys, kalian pernah nggak sih makan makanan di rumah makan yang rasanya tuh enak banget? Namun setelah Anda membungkusnya dan membawanya pulang, rasanya tuh berubah jadi hambar. Katanya sih itu karena efek dari jin penglaris. Kok serem ya? Ya, hal mistis emang masih kental banget di Indonesia. Banyak orang yang ingin cepat sukses, namun dengan cara yang sangat instan. Mereka pun menghalalkan segala cara. Sebenarnya nih guys, penglaris dalam usaha makanan sih tidak terlalu merugikan konsumen, karena mereka hanya menarik konsumen untuk selalu membeli makanannya. Namun kalau kita tahu caranya sih agak sedikit menjijikan ya. Seperti ada sesosok jin yang meludahi makanannya agar terasa nikmat. Jin menjilati piring bekas agar pelanggan ketagihan dan balik lagi. Bahkan ada yang menggunakan air bekas rendaman kaki untuk kuah makanannya. Yang lebih ekstrim nih guys, penjual memasukkan celana dalam yang bekas dipakai untuk direndam di dalam makanannya. Rasanya jadi gimana gitu ya. Aduh. Nah, inilah dia guys, beberapa ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris. Berbeda rasa. Bagi beberapa orang mungkin pernah punya pengalaman saat menyantap makanan yang begitu lezat di warung makan. Namun saat dibawa pulang justru rasanya berbeda. Mitos ini menyatakan bahwa penglaris sudah tidak bekerja saat makanan dibungkus untuk dibawa pulang. Number 2. Menggunakan pernak-pernik tak wajar. Konon warung makan yang memakai penglaris biasanya menyimpan pernak-pernik yang tidak wajar, yang dipercaya sebagai syarat jin penglaris. Warung makanan yang menggunakan penglaris biasanya memajang pernak-pernik yang tidak biasa di dalam warungnya. Pernak-pernik aneh ini beragam bentuk, seperti wayang, patung naga, pernik apapun yang dikaitkan dengan simbol leluhur. Number 3. Tempat cuci piring yang sangat jauh dan tempatnya pun kotor. Konon tempat yang diduga memakai jasa jin penglaris biasanya memiliki satu tempat terpisah dari bangunan utama. Biasanya tempat itu dipakai untuk mencuci piring. Konon hal ini dikarenakan tempat cuci piring jadi tempat yang disenangi jin penglaris untuk bersarang. Rumornya jin penglaris akan menjilati seluruh alat makan supaya pengunjung senang dan mau kembali lagi. Selain itu, terdapat beberapa warung makanan yang sangat acuh pada kebersihan tempat usahanya. Tempat yang jorok merupakan persyaratan yang diberikan dukun kepada pemilik usaha. Number 4. Pintu rahasia dekat pintu toilet. Tempat makan yang memakai jasa jin penglaris biasanya punya satu tempat khusus yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Konon tempat itu dijadikan tempat tinggal si jin atau ritual jampi-jampi. Namun untuk mencari tahu sepertinya kita akan kesusahan, mengingat letaknya sangat dibuat khusus supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Konon toilet merupakan kunci warung penglaris. Biasanya lokasinya berada di paling ujung. Number 5. Berdoa sebelum makan pasti rasanya akan berubah. Saat kamu berdoa sebelum makan dan rasa makanan itu berubah, bisa jadi tempat itu memakai jin penglaris. Misalnya saat kamu makan di satu tempat dan langsung mencicipinya, memang rasanya enak bukan main. Ketika kamu berdoa, konon rasanya jadi berbalik 180 derajat, yang hambar dan tidak enak seperti sebelumnya ya. Number 6. Efek samping. Konon ada seseorang yang menceritakan selang beberapa lama usai makan. Katanya orang ini akan memuntahkan segala makanan yang dibeli di warung yang menggunakan jin penglaris. Konon saat kita makan di warung makan penglaris,
seseorang akan merasa kekenyangan selama 2 hari. Akhirnya selama 2 hari tersebut kita tidak akan makan lagi. Nah, itulah tadi guys, 6 ciri-ciri warung makanan yang memakai jin penglaris. Gimana nih, kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal tersebut? Ya, intinya kita harus semangat dalam usaha ya. Percaya aja bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan melakukan hal-hal yang berdampak buruk bagi orang lain ataupun untuk diri kita sendiri, agar rezeki yang kita dapatkan jadi berkah buat keluarga kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.